Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Giandra Azayaka, kelas 5 Bromelia SD SMM. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit pneumonia. Kira-kira pneumonia itu apa ya? Yuk kita bahas. Sebelum kita membahas tentang pneumonia, yuk kita berkenalan dengan sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia terdiri dari dua bagian atas dan bagian bawah. Sistem pernafasan bagian atas terdiri dari hidung yang tersusun dari selaput lendir dan rambut halus. Fungsinya untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Sinus, rongga yang isinya udara dan berada pada sepanjang sisi hidung. Bagian ini berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang kamu hirup. Bagian ini pula yang sering mengalami kondisi medis yang namanya sinusitis. Faring, organ pada sistem respirasi yang bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Laring, bagian berupa ruang kecil sebelum trakea yang isinya adalah pita suara. Sedangkan sistem pernafasan bagian bawah terdiri dari trakea yang merupakan jalur pernafasan paling utama yang menuju ke paru-paru, letaknya pada bagian bawah laring. Bronkus adalah cabang dari trakea yang fungsinya meneruskan udara menuju ke organ paru. Cabang paling kecil dari bagian ini memiliki sebutan bronchiolus. Paru-paru yang tersusun atas jutaan alveolus, fungsinya paru-paru menerima udara dari bronchiolus sekaligus menjadi tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Diafragma merupakan otot pernafasan utama yang secara bergantian bisa berkontraksi dan relaksasi sehingga memungkinkan udara untuk tetap masuk dan keluar dari paru-paru. Dikutip dari website Halodoc dan Allodoc, pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah sehingga membuat penderitanya sulit bernafas. Penyakit ini bukan hanya dapat menimpa orang dewasa, melainkan juga bisa terjadi pada anak-anak bahkan bayi yang baru lahir. Pneumonia dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Pneumonia juga bisa disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan sebutan virus corona penyebab COVID-19. Pneumonia akibat infeksi virus corona lebih berbahaya dibandingkan dengan kondisi lainnya. Orang yang masuk dalam kategori paling berisiko terkena pneumonia ada beberapa, seperti perokok aktif, memiliki riwayat penyakit stroke, bayi berusia 0-2 tahun, lansia dengan usia di atas 65 tahun, pengguna obat-obatan tertentu yang menyebabkan masalah pada sistem imun, orang yang sedang menjalani kemoterapi, dan memiliki riwayat penyakit asma, gagal jantung, diabetes, HIV atau AIDS, cystic fibrosis, dan penyakit kronis lainnya. Gejala pneumonia ada beberapa, seperti nyeri dada pada saat bernapas atau batuk berdahak, mudah lelah, demam dan menggigil, mual muntah, sesak nafas, gangguan pada kesadaran, terutama pada pengidap yang berusia lebih dari 60 tahun, pada pengidap yang berusia lebih dari 65 tahun, dan mempunyai gangguan sistem imun, umumnya mengalami hipotermia. Pada anak-anak dan bayi, biasanya gejala yang muncul berupa demam tinggi, anak tampak selalu kelelahan, dan tidak mau makan. Cara mengobati pneumonia harus disesuaikan dengan penyebab utama serta tingkat keparahannya. Dikutip dari beberapa sumber, sebelum mengobati, teman-teman harus mengunjungi dokter terlebih dahulu agar mendapatkan diagnosis yang tepat. Jika pneumonia disebabkan oleh bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Pneumonia yang disebabkan oleh virus bisa disembuhkan dengan perawatan suportif. Sedangkan untuk pneumonia akibat infeksi jamur, dokter akan meresepkan obat anti jamur. Cara mencegah pneumonia yang pertama, menjalani vaksinasi. 2. Menjaga daya tahan tubuh. 3. Menjaga kebersihan. 4. Tidak merokok. 5. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. 6. Menerapkan etika batuk dan bersin. 7. Menggunakan alat pelindung diri yang tepat saat berada di lingkungan dengan polusi udara yang tinggi. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan pneumonia dan sudah aku terapkan ada beberapa, seperti berdiskusi dengan keluarga untuk mencegah pneumonia, bersyukur karena diberi kesehatan, dan ikut membersihkan lingkungan dengan masyarakat yang ada. Sekian video penjelasan tentang pneumonia dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.